Ya Tuhanku dan Allahku, aku mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada malam hari ini. Kami juga bersyukur atas rahmat kesehatan yang selama ini kami terima dan kami rasakan. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum bisa hadir bergabung bersama kami. Kiranya Engkau senantiasa membuka mereka sehingga pada kesempatan lain bisa juga bergabung dengan kami sehingga pemahaman tentang ajaran-Mu semakin luas dan semakin banyak diterapkan kepada umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Baik, selamat malam Bapak dan saudara semua. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat geografi perjanjian baru, jadi lebih menaruh perhatian pada Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Nah, malam ini kita akan melihat garis besar perjanjian baru. Jadi kita akan mengikuti kisah atau cerita dari awal sampai dengan akhir perjanjian baru. Tapi jangan berharap nanti kita akan ketemu surat-surat isinya apa, ininya apa. Tetapi dengan melihat garis besar atau kisah atau sejarah di perjanjian baru, kita akan tahu menempatkan surat-surat, baik surat-surat Paulus maupun surat-surat yang lain. Nah, yang punya cerita bisa dikatakan paling lengkap di perjanjian baru dibandingkan dengan yang lain itu adalah Lukas. Karena Lukas itu menulis 2 buku. Yang pertama itu Injil Lukas, dan yang kedua itu Kisah Para Rasul. Nah, sekarang begini ringkasannya dulu ya. Tuhan Yesus mulai berkarya. Berkaryanya mulai di Galilea. Dari Galilea mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Di Yerusalem itu mengalami sengsara, wafat, bangkit. Nah, Yesus yang sudah bangkit itu kemudian memberi tugas kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus nggak kelihatan lagi, para rasul yang bekerja. Nah, para rasul mulai memberitakan Injil di Yerusalem. Lalu dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, terus nanti akan ke arah barat sampai ke Roma. Jadi pemberitaan Injilnya ini seperti itu garis besarnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul akan menemukan perjalanan pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem sampai Roma. Itu nanti kota mana saja Injil yang dikunjungi oleh para rasul, di kota mana saja ada ini jemaat. Nah, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, nanti setelah belajar seperti itu, lalu kita akan tahu, oh surat-surat itu ditulis untuk keperluan ini. Kemudian berikutnya lagi kitab Wahyu itu
itu ditulisnya di sini untuk kepentingan ini begitu. Tujuannya seperti itu supaya kalau membaca perjanjian baru kita tidak seperti masuk ke hutan yang cuma melihat pohon-pohon tapi nggak ngerti apa yang menjadi garis besarnya. Sekarang begini dulu. Sekarang kita bicara yang ini udah ringkas sekali kan ya, yang agak panjangan dikit sekarang. Caranya gimana? Buka peta dulu. Buka peta yang judulnya yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Cari peta yang judulnya Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Saya enggak. Ini enggak ada. Sudah? Sekarang silahkan ke wilayah Galilea. Kita sudah melihat di pertemuan yang lalu kota-kota di Galilea, tempat-tempat yang menjadi tempat Yesus berkarya. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ya ke selatan, ke Yerusalem. Kemudian di kota ini Yesus mengalami penderitaan, mengalami kematian, tapi juga kemudian bangkit di situ. Jadi sesudah Yesus bangkit, Yesus itu menampakkan diri kepada para murid dan memberikan tugas kepada mereka. Kamu tunggu ya di Yerusalem. Aku akan balik ke surga dan nanti aku akan kirim Roh Kudus. Setelah Roh Kudus datang, melakukan pekerjaan. Nah, pemberitaan Injil, Bapak Ibu, mulai di Yerusalem dan Bapak Ibu silakan mengingat peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul dan kemudian para rasul mulai memberitakan Injil. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Bapak Ibu silakan mengingat yaitu Paulus ketika ini menjadi buta. Itu OTW ke kota mana? Coba lihat sekarang Yerusalem, Damsyik. Ada Yerusalem ke Damsyik. Udah ketemu Damsyik? Atas. Syria. Kalau Paulus datang ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan, berarti di kota Damsyik sudah ada pengikut Yesus kan? Yang memberitakan Injil ke Damaskus siapa? Jawabannya gampang. Saulus saja mau nangkap orang di situ. Kan Paulus mau ke Damsyik mau nangkap orang kan? Nangkap pengikut Yesus kan? Berarti di situ sudah ada pengikut Yesus. Yang memberitakan Injil di situ siapa jadi? Stefanus dibunuh ya biar saja. Jawabannya itu gampang. Enggak tahu. Enggak ada keterangan, tapi sudah pasti di Damaskus ada pengikut Yesus kan? Nah, kemudian yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul itu pemberitaan Injil yang bisa dikatakan ya hanya jalur yang sederhana. Nah, sekarang pemberitaan Injil dari Yerusalem kan, kemudian menyebar ke wilayah Yudea, terus juga ke Samaria. Jadi pemberitaan Injil dari Yerusalem, Yudea, kemudian Samaria, dan ternyata di Damsyik sudah ada pengikut jalan Tuhan, disebutnya begitu. Ya, kemudian ada penganiayaan di Yerusalem, jemaat dianiaya, dan salah satu yang terlibat di dalamnya itu Saulus itu ya. Nah, justru karena penganiayaan itulah para pengikut Yesus nyebar ke dua wilayah ini, Yudea, Samaria, terus memberitakan Injil.
Nah, dalam peristiwa atau dalam pemberitaan Injil di Yudea dan Samaria, kita bisa melihat peran para rasul dan juga ini diakon. Nah, kemudian sesudah itu, sekarang silakan Bapak Ibu membuka perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Nah, sekarang silakan kembali ke wilayah Syria dan cari kota Antiokhia. Ketemu kota Antiokhia? Kemudian ikuti garis yang putus-putus. Antiokhia, terus ke Seleukia. Ketemu Seleukia? Terus naik kapal ke Pulau Siprus, lihat ada Salamis. Nah, turun ke situ. Ini Paulus dan Barnabas yang kerja di situ. Terus menjelajahi Pulau Siprus sampai ke Pafos. Dari Pafos kemudian lihat ke Atalia, naik perahu lagi, kapal lagi. Terus Perga, Antiokhia, Iconium, Listra, Derbe. Terus kemana? Balik. Paulus dan Barnabas pulang. Jadi dalam pemberitaan Injil yang ini, yang sudah lebih luas, keluar Palestina, itu dua orang pertama yang harus diingat adalah Paulus dan Barnabas. Lalu dari Derbe balik ke Listra, Iconium, Antiokhia, lalu ke Perga, terus naik kapal ke Seleukia, balik lagi ke Antiokhia. Kemudian ini perjalanan Paulus yang pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu silahkan mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem ya. Dari Yerusalem silahkan ke arah utara sampai ke Antiokhia lagi. Terus belok ke kiri. Ada Tarsus di situ kan? Nah, Paulus itu mengunjungi kota-kota yang di perjalanan misi pertama dia mendirikan jemaat. Derbe, Iconium, Antiokhia tadi ya. Terus habis itu masuk ke wilayah Frigia, terus Misia, lalu sampai ke kota Troas. Dari kota Troas nyebrang, naik kapal, mendarat di Neapolis, lalu memberitakan Injil di Filipi, lalu hanya melewati kota Apolonia, kemudian ke kota Tesalonika. Udah ketemu, kenapa? Ada dua surat yang Bapak Ibu sudah lihat di sini tempatnya kan ya, Filipi dan Tesalonika. Kemudian Paulus pergi ke Berea. Dari Berea naik kapal, lalu sampai di kota Korintus. Ya, ini di Korintus juga memberitakan Injil. Dari Korintus terus kemana itu? Kenkrea. Paulus ngapain di situ? Saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang potong rambut. Enggak percaya, benar kan? Nanti kita lihat. Kemudian dari Kenkrea ke Efesus. Nah, ya di Efesus ini ada jemaat yang bisa dikatakan sangat besar ya. Kemudian kota ini memang kota yang besar sekali, kota yang sangat besar. Kemudian lihat dari Efesus, lalu perjalanan berikutnya pulang, mendaratnya di Kaisarea. Di Kaisarea. Nah, sekarang melihat Bapak Ibu perjalanan misi yang ke-3 dan ke-4. Nah, bisa dikatakan di perjalanan misi yang ke-3 ini Paulus mengunjungi, datang lagi ke tempat-tempat yang
sudah pernah dikunjunginya ya. Jadi kemudian lihat perjalanan perjalanan ke Roma yang harusnya putus-putus itu. Jadi pemberitaan Injil akhirnya sampai ke Roma. Nah begitu cerita. Ini beliau belajar dari peta. Apakah Paulus nggak punya rencana lain? Sebenarnya punya. Paulus mau pergi ke Spanyol. Spanyol itu termasuk negeri kuno ya, dari zaman kuno. Bapak Ibu waktu itu nonton film Gladiator kan? Ya, yang Maximus itu ketika menjadi gladiator gelarnya apa julukannya? Spaniard kan? Artinya apa? Orang Spanyol. Nah, Paulus punya rencana ke Spanyol. Dan kemudian itu dia sampaikan kepada jemaat di Roma. Aku mau pergi ke Spanyol. Ketika aku mau pergi ke Spanyol, aku nanti mampir ke tempatmu ya. Tapi jadi mampir apa enggak, jadi pergi ke Spanyol apa enggak ada berita. Ya, sekarang silakan Bapak Ibu membuka Injil Lukas. Ya, sekarang kita belajarnya lebih detail. Bab 9 ayat 51. Apa yang Bapak Ibu temukan di 9 Lukas 9:51? Apa yang dikatakan di sini? Mengarahkan pandangan untuk pergi ke Yerusalem. Sebelumnya ada di mana dia kok mau pergi ke Yerusalem? Sekarang mundur, lihat ke bab 4 ayat 14. Apa yang dikatakan di situ di 4:14? Memangnya dari mana? Yesus dari mana? Perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya ada di mana? Di padang gurun. Dan lihat padang gurunnya itu dekat Sungai Yordan. Nah di wilayah Galilea itu enggak ada gurun. Enggak percaya? Ke sana aja. Galilea itu ya bisa dikatakan wilayah yang subur, banyak air. Jadi enggak ada gurun di situ. Yesus dibaptisnya itu di selatan. Ada padang gurun Yudea, lalu di situ ada ya dekat sungai, ada Sungai Yordan yang berhadapan dengan gurun. Jadi Yesus dibaptis di Sungai Yordan di selatan, lalu mengalami pencobaan di gurun. Setelah menyelesaikan itu, Yesus ke utara, ke kampungnya, ke wilayahnya sendiri, dan mulai bekerja di situ. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Yesus ketika berada di Galilea? Sekarang silahkan lihat ayat 15. Mengajar di rumah-rumah ibadah. Kemudian kalau lihat ayat 16, mengajar juga di sinagoga, di kotanya sendiri, tapi ditolak. Terus lihat ke ayat 31. Rumah ibadat lagi. Ini masih di Galilea. Lihat sekarang ke ayat 42.
ketika Yesus mengajar, kemudian di ayat 42 Yesus berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi. Ini Yesus sama siapa? Orang banyak mencari dia, ya. Tapi Yesus sama siapa waktu itu? Jawabannya enggak sama siapa-siapa, sendirian. Memang udah punya murid. Coba lihat ayat bab 5. Lihat bab 5. Yesus baru panggil murid di sini kan? Ya, sekarang begini, kalau kita nggak belajar begini, nggak pernah kebayang Yesus sendirian kemana-mana ngajar kan? Taunya Yesus sudah bareng murid-muridnya. Tapi ada masanya Yesus masih sendirian. Baru di bab 5. Lihat, Yesus memanggil ini murid. Dan berapa orang murid yang pertama kali dipanggil? Ada keterangan kan? Ada Simon. Terus ada siapa lagi? Andreasnya ada apa enggak? Yakobus dan Yohanes. Andreasnya enggak disebut ya. Lalu lihat bab 5 ayat 27. Ya, ada seorang pemungut cukai yang dipanggil untuk menjadi muridnya juga. Jadi di Galilea itu Tuhan Yesus mengajar pelan-pelan sendirian, kemudian murid-murid menyertai setelah dia memanggil. Ya, tapi cerita panggilannya nggak lengkap ya. Cuman ada panggilan nelayan dan panggilan pemungut cukai. Yang lain yang diceritakan. Kemudian Yesus selama berkarya itu sebenarnya bisa diringkas. Yesus itu satu mengajar, dua buat mujizat. Itu dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Atau ngapain lagi? Ngapain lagi coba? Selain mengajar dan buat mujizat. Itu mujizat. Mujizat kan ada 4. Mujizat itu ada 4. Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu yang nomor 4 gitu ya. Nomor 3-nya mujizat alam. Mujizat alam itu meredakan topan, danau, meredakan obat, terus mengubah air jadi anggur, terus menggandakan roti. Jadi cuma itu yang dilakukan oleh Yesus. Tapi itu kita pelajari minggu depan aja ya. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi dua hal itu, mengajar dan kemudian membuat mujizat. Berikutnya lagi, ini yang dilakukan selama di Galilea. Ada satu lagi sih sebenarnya, tapi jangan berantem. Yesus berdebat dengan orang-orang yang menentang dia. Lihat di bab 6. Tapi itu jangan disebut itu karya Yesus ya. Karya Yesus itu ketika berantem itu enggak. Jadi selain mengajar, kemudian membuat mujizat, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang menentang dia. Cuman begitu Yesus pas hari Sabat lihat murid-muridnya petik gandum jadi masalah. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, masalah lagi. Nanti kita akan lihat bagian itu. Nah, kemudian ini kalau mau lihat contoh pengajaran Tuhan Yesus, silahkan balik ke bab 6, ya masih di bab 6 ya. Lalu lihat ayat 17. Ayat 17. 6, 17.
Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari ramai sekali kan yang datang dari jauh-jauh pada datang. Nah, acaranya itu kita temukan mulai dari lihat ayat 20 terus sampai ke akhir bab 6. Itu contoh ajaran Yesus yang kalau di Injil Lukas yang paling kuat bicara tentang ajaran Yesus bab ini ya. Nah, kemudian lihat juga bab 7 ayat 36. Apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Farisi. Siapa namanya? Ya, jawabannya yang benar itu. Enggak ada namanya, jangan dikasih nama. Diurapi perempuan berdosa. Ya. Perempuan berdosa itu siapa? Ya, perempuan berdosa. Namanya sebut saja Mawar. Enggak ada namanya. Nah, kemudian berikutnya sekarang baru lihat yang bab 9 ayat 51 tadi. Oh ya, jangan lupa, maaf. 9 sebelum ayat 51. Ayat 20 9:20. Bab 9 ayat 20 sebelum ke 51. Menurut kamu siapa ini? Dan kemudian Petrus yang memberikan jawaban, Mesias. Kemudian di ayat 28 Yesus menampakkan kemuliaan. Nanti poin-poin ini kita diskusikan di pertemuan berikut. Saya hanya mengatakan pada kemuliaan. Selama Yesus berada di Galilea itu ngapain aja? Mengajar, buat mujizat, mengampuni juga ternyata ya. Lalu ada pertengkaran dengan para pemuka agama Yahudi. Terus juga Yesus menampakkan kemuliaan. Di mana menampakkan kemuliaan? Gunung juga ya. Gunung apa? Cari di situ nggak ada Tabor. Emang nggak ada. Cari kalau ada. Tapi mengapa sampai sekarang kita tetap mengatakan itu Tabor? Nggak ada yang menyalahkan. Yesus waktu itu ada di mana? Masih di Galilea. Galilea, di sekitar situ mana ada gunung? Cuma ada Tabor itu. Ke arah utara ada gunung, tapi Gunung Hermon. Kejauhan ketinggian. Karena puncak Hermon itu bersalju terus. Nah, kalau ngomongnya Yesus menampakkan diri di atas gunung yang menampakkan kemuliaan di atas gunung yang tinggi dan gunungnya Hermon, nggak bisa diterima malahan. Kalau sampai sekarang kita mengatakan itu gunungnya Tabor, ya itu yang paling masuk akal. Hanya begitu saja. Nah, kemudian lihat juga ayat 40. Sebelum 40. 22. Di Galilea Tuhan Yesus sudah memberitahukan kalau dia akan menderita, mati, tapi bangkit. Dan tambahnya itu. Sekarang baru ke ayat 51 tadi. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem.
Dan dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, keren ini kalimatnya, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Baik, kalau ada yang ganggu Bapak Ibu, doakan begini. Nah, nanti di tempat lain, ini kan yang ngomong siapa tadi? Nah, dua orang ini seringkali di tempat lain ya disebut Boanerges. Itu dari kata benai reges yang artinya anak-anak guru, bukan Gundala. Gundala siapa? Putra petir. Dia pada nonton Gundala. Dulu waktu kecil nggak baca komiknya ya. Gundala disebutnya putra petir. Nah, ini anak-anak guru. Nah, kemudian begini. Lihat ayat bab 10. Yesus mengutus 70 murid berdua-dua ke kota-kota yang hendak dikunjunginya. 10 ayat 1. Jadi Yesus sudah siap untuk pergi ke Yerusalem kan? Berarti harus melewati Samaria, lewat Yudea. Terus murid 70 orang murid terus berdua-dua ke kota-kota yang akan dikunjungi. Tapi hanya ada cerita begitu ya, apa yang terjadi selanjutnya nggak diomongin. Nah, kemudian Yesus mengadakan perjalanan ya menuju Yerusalem. Sekarang begini. Tolong ke bab 19. Bab 19. Yesus sampai di mana? Sampai di Yeriko kan? Terus nginap di rumah Pak Zakheus. Sudah. Sekarang ayat 28. Meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Nah, sekarang ayat 20. Ayat 20. Dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ini aneh itu. Gunung tapi bernama ya, ayat 20 satu yang pertama tadi ayat 28, yang saya sebutin tadi ayat 29. Nah, ulang, udah baca dulu kan? Di ayat 28 apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Terus ayat 29. Jadi ada gunung yang bernama, jadi Yesus sampai di Bukit Zaitun. Di situ ada kota Betania, terus ada tempat yang bernama Betfage. Di dekat situ, nah Yesus mulai naik keledai, lalu meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ayat 45. Masuk ke Bait Allah. Bukan ini
sekali. Yang saya kebayang itu Yesus sudah makan apa belum ya? Musir para pedagang itu berarti musir sapi, kambing, domba loh. Dan nggak mungkin itu diem-diem, masih rame, nggak pakai teriak-teriak. Nah kalau di Injil Yohanes, Yesus buat cambuk dari tali. Selain rame orang, pasti juga rame suara binatang. Nah, Bapak Ibu, dalam kisah sengsara Yesus, ini yang menjadi pokok atau awal atau penyebab mengapa Yesus dibunuh. Ya. Jadi Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah. Ayat bab 20. Di bab 20, para pemuka agama Yahudi itu datang dan bertanya kepada Yesus, dengan kuasa mana engkau melakukan hal ini? Dengan kuasa siapa kamu mengusir para pedagang yang jualan di Bait Allah? Lalu di situ kemudian Yesus menjawab dan terjadilah perdebatan panjang. Musuh-musuh Yesus itu mau membunuh Yesus, tapi caranya dipikirkan yang legal. Gimana cara membunuh orang tapi sah? Membunuh, bawa ke pengadilan. Tunggu dulu Bapak Ibu, sekarang tolong mengingat-ingat ya. Ketika Yesus ditangkap, ditangkapnya di mana? Taman Getsman. Dikasih pertanyaan gampang, sekarang jadi takut jawab malah. Di Getsemani kan? Ketika Yesus ditangkap, sudah ada tuduhan atau belum? Nggak apa-apa, mengingat yang di Pasio. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret itu kan? Terus setelah Yesus mengatakan akulah dia, tapi ya mereka mundur jatuh ke tanah. Tapi waktu itu ada nggak alasannya kenapa mereka menangkap Yesus? Nggak ada. Alasannya itu sebenarnya mulainya dari sini. Yesus mengusir para pedagang, para pemuka agama Yahudi kemudian menjadi marah. Coba lihat 20 ayat 19. Ada satu perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang membuat para pemuka agama Yahudi itu marah. 20:19. Mereka berusaha menangkap Yesus kan? Nah, kemudian ini belum selesai. Coba lihat ke ayat 20 sekarang. Lihat, berusaha menjerat Yesus kan? Tujuannya apa? Menjerat Yesus supaya Yesus bisa mengucapkan kesalahan, dan karena itu nanti bisa diserahkan kepada pihak berwenang. Tujuannya apa? Yaitu mencelakai Yesus. Tapi tidak bisa juga. Nah, kemudian Yesus, Bapak Ibu lihat di bab 20 bab 20 ayat 27.
Yesus debat ini. Ya, orang-orang Saduki mau menjebak Yesus. Seperti orang-orang tadi juga mau menjebak Yesus dengan urusan pajak. Di sini Yesus mau dijebak dengan urusan keyakinan tentang kebangkitan. Tidak bisa juga. Nah, kemudian sekarang begini, bab 22 ayat 1. Ayat 1. Terus ayat 20 ayat 2. Jelaskan targetnya membunuh Yesus kan. Kemudian mereka mencari jalan supaya bisa membunuh Yesus. Tapi kemudian yang terjadi, pucuk dicinta ulang timur. Ayat 3. Iblis masuk ke dalam diri Yudas Iskariot. Ayat 4. Yudas Iskariot pergi kepada imam kepala, terus kepala pengawal bait Allah. Tujuannya apa? Menyerahkan Yesus. Nah, sekarang begini, ini nanti untuk diskusi selanjutnya. Apa yang dilakukan Yudas terhadap Yesus? Mengkhianati. Bagaimana dia mengkhianati Yesus? Menjual. Tapi Bapak Ibu coba periksa ayat selanjutnya, apakah ada penjualan di situ? Iya, baca kalimatnya, lalu itu penjualan atau bukan? Mereka sangat gembira dan bermufakat memberikan sejumlah uang kepada. Loh, kok Bapak Ibu bisa mengatakan Yudas menjual Yesus? Tidak bisa mengatakan karena bergembira dia kasih uang, terus itu sama dengan menjual. Saya tidak menyalahkan, saya bertanya mengapa Bapak Ibu berkata begitu. Karena ada uang ya kan Pak? Enggak semua yang ada uangnya. Nah, kalimatnya coba lengkap ya. Mereka sangat gembira. Dan karena gembira, mereka janji mau ngasih uang. Begitu kan? Nah, kalau ini bukan jualan ya jangan dipaksa jualan. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu salah, saya bertanya mengapa mengatakan begitu. Karena sumber yang Bapak Ibu gunakan itu bukan Lukas tapi Matius. Kalau di Injil Matius dikatakan Yudas bicara kepada pemuka agama Yahudi, apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkannya. Itu Matius tapi bukan Lukas. Iya betul. Nyampur jadinya. Itu nanti bukan malam ini nggak akan saya selesaikan semua. Malam ini saya ngomongin semua terus besok saya ngajar apa? Libur. Jadi ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Tidak apa-apa, nanti kita perlu. Saya tidak akan menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam Alkitab ya. Dan saya tidak akan menyimpan rahasia tentang pengetahuan mengenai kitab suci. Buka apa adanya, pelajari apa adanya, lalu tahu bagaimana harusnya membaca. Nah, itu nanti proses berikutnya. Nah, kemudian lihat sebelum Yesus diserahkan oleh Yudas, itu ada dua acara. Ada dua acara. Lihat ayat 7.
Yesus itu mau ngapain coba kalau lihat ayat 7? Jadi Yesus itu mau Paskahan kan? Tapi di antara umat Katolik banyak yang berpikir menjelang kematian itu Yesus mau menyelenggarakan Ekaristi. Itu apa enggak? Atau kalau enggak cuma perjamuan malam. Perjamuan malam dengan Ekaristi sama saja, sama atau beda? Bapak Ibu tadi, kalau suster sudah pasti, tadi ada perjamuan kan suster ya di rumah sebelum berangkat. Ya udah pada makan belum? Saya tanya suster, dulu nggak saya tanya. Nah, Bapak Ibu belum tentu sudah makan. Kalau suster pasti. Dan makannya bersama kan? Itu perjamuan atau bukan? Itu sama dengan Ekaristi. Ada perjamuan malam, ada Ekaristi. Ada perjamuan Paskah. Kalau Kamis Putih yang Bapak Ibu lihat, Ekaristi atau perjamuan malam? Nanti kita akan lihat ya. Kalau periksa nanti bab 13. Tapi ini dulu, karena ini yang lebih jelas ya. Kalau ini orang Yahudi mengadakan perjamuan Paskah itu kan untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari Mesir kan. Bapak Ibu ini nggak usah buka teks dulu, sebutkan aja menunya. Enggak minum. Jadi ada yang utama anak domba bakar ya, terus roti tidak beragi, terus sayur lain. Nah, minumnya ini Yesus Paskah. Lihat ke ayat 8. Ayat 8. Pergilah, persiapkan perjamuan Paskah bagi kita. Terus ayat 12. Orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkan. Lengkap itu ada apanya aja berarti di situ? Ya daging domba bakar, roti tidak beragi, sayurnya juga di situ, terus juga ada anggur. Ya. Kemudian lihat ke ayat 14 dan 15. Nah, Yesus masuk ke dalam kota, masuk ke rumah itu, terus makan kan? Makan zaman Paskah kan? Kemudian enggak makan Paskah itu makan Paskah, makan perjamuan Paskah, berarti makan ya menu Paskah tadi ya. Sudah dimakan habis semua itu? Belum. Sekarang lihat ayat 19. Rotinya roti apa? Roti tidak beragi, menu jamuan Paskah yang belum dimakan. Itu ya? Nah, ya begitu kan enggak? Acaranya tadi kan Paskah. Menunya itu. Tidak semua habis, terus Yesus ngambil roti, lalu mengatakan ini tubuhku. Terus lihat ke ayat 20. Ngambil cawan. Cawannya isinya apa? Ya cawan ini isinya. Nah, sekarang begini.
kalimatnya nggak lengkap seperti yang biasa kita dengar ya. Tadi cawan ini isinya anggur. Tentang roti tadi Yesus mengatakan ini tubuhku. Tentang anggur yang ada di dalam cawan Yesus mengatakan ini. Dan ini Ekaristinya kan. Jadi ada dua acara ya. Pertama Paskahan Yahudi, terus yang kedua Yesus menetapkan Ekaristi. Itu kan peristiwa masuk peristiwa apa kalau di Rosario? Peristiwa cahaya, peristiwa terang atau peristiwa cahaya kan? Peristiwa terang ke peristiwa cahaya yang kelima kan ya? Yang keempat emangnya apa? Nah, Yesus mengadakan Paskah, merayakan perjamuan Paskah. Terus dalam rangka perjamuan Paskah itu Yesus menetapkan Ekaristi. Itu yang kita ikuti sampai sekarang. Dan itu sengaja loh ya Bapak Ibu. Yesus ngambilnya roti loh ya. Rotinya roti tidak beragi. Itu yang kita ikuti sampai sekarang. Untung Yesus nggak ngambil daging anak domba. Yesus ambil daging anak domba lalu ini tubuhku gitu. Nanti akan ada seksi peternakan di parok. Nah, habis itu Yesus ke Getsemani ayat 39. Nah, kemudian lihat ayat 44. Tunggu dulu. Lihat ayat 24 ya. Sorry, 44. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Baik, jadi Yesus itu berkeringat atau berdarah? Baca kalimatnya aja, nggak usah. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, menjadi seperti titik darah yang merah atau yang bertetesan? Loh, itu berbeda loh ya. Kalau nggak hati-hati membacanya, Yesus berdoa, berkeringat, keringatnya menjadi seperti darah, titik di situ. Lalu keringatnya berubah jadi merah kayak darah. Ayo, gitu apa enggak? Banyak yang pikir gitu apa enggak? Coba lihat teksnya. Menjadi seperti darah itu dalam arti apa? Bertetesan. Bedanya darah dengan keringat ketika keluar bagaimana? Nah sekarang begini saja, Bapak Ibu pernah nggak berdoa sampai keringatan? Karena nggak ada hasilnya. Panas. Perhatikan kalimat saya jelas. Berdoa sampai berkeringat, bukan kepanasan sampai berkeringat. Jelas kan? Oh, menjadi seperti titik darah, berarti keringatnya jadi merah, darah keluar dari pori-pori. Padahal kalau dibaca teksnya seperti darah bercucuran, seperti cucurannya itu. Yesus berkeringat malam itu. Yesus berdoanya indoor atau outdoor? Di Bukit Zaitun malam-malam keringatan. Ayo berdoanya seperti apa coba? Di luar ruangan. Di luar ruangan malam-malam berdoa sampai berkeringat. Udah bayangin berdoanya kayak apa?
Habis itu kemudian Yesus ditangkap. Tunggu dulu, Yesus bisa ditangkap apa enggak sih sebenarnya? Menyerahkan diri. Ya, membiarkan diri ditangkap kan. Kemudian Yesus diadili. Bapak Ibu ingat-ingat, pengadilan yang dilakukan dialami Yesus itu juga 2 kali ya. 1 pengadilan Yahudi, 2 pengadilan Roma. Iya, tapi kalau saya menyebut ini tadi pengadilan 2 tahap, itu tahap pertama itu pengadilan, nanti ngomongnya pengadilan agama yang dengan KUA. Pengadilan agama Yahudi di depan mahkamah. Kedua pengadilan pemerintah di depan Pilatus. Tapi 2 pengadilan yang dilewati oleh Yesus. Baik, sekarang Bapak Ibu cari di pengadilan Yesus ya, ayat 22 ayat 63. Sampai ditangkap, sampai dibawa ke mahkamah agama, nggak ada tuduhan apa-apa kan? Ya ada sih tuduhannya tapi palsu, fitnah. Nah sekarang coba lihat ayat 69. Yesus menyebut diri anak manusia, terus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 70, kata mereka, kalau begitu engkau ini anak Allah. Terus Yesus mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku anak Allah. Terus ayat 71. Nah, mereka baru ketemu alasan untuk menghukum mati Yesus di sini. Di Getsemani tadi ketika Yesus tadi nggak ada tuduhan apa-apa, baru di sini tuduhannya dibuat. Ketemulah tuduhannya. Tapi mereka tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, maka Yesus dibawa kepada Pilatus. Tapi kemudian tuduhannya diubah. Lihat bab 23 ayat 23 lihat ayat 2. Mereka menuduh dia, katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Memang di mahkamah agama tadi Yesus bilang begitu. Nah, tuduhan diubah. Kenapa kok diubah? Target mereka itu adalah Yesus mati, tapi legal, nggak dipersalahkan orang. Maka ketika dibawa kepada Pilatus, tuduhannya adalah 1, melarang orang membayar pajak, 2, mengaku sebagai raja. Kalau Yudea itu kan jajahan Roma. Kalau di situ ada yang ngaku sebagai raja orang Yahudi, itu kan berarti makar, subversif, berontak. Bapak Ibu silakan mengingat hukuman untuk pemberontak itu kan hukuman mati kan. Bapak Ibu bisa mengingat tokoh-tokoh atau pemberontak yang dihukum mati di sejarah negara ini. Tahu Musso, Kartosuwiryo itu yang paling jelas. Ya, yang jelas dihukum mati. Maka begini, tuduhan terhadap Yesus diubah supaya Yesus dihukum mati. Terus akhirnya Yesus dihukum mati sungguhan. Dan hukumannya lihat salib. Nah kemudian setelah itu Yesus wafat, mati di kayu salib, bangkit, dan setelah itu menampakkan diri kepada para murid. Tujuannya apa menampakkan diri?
Sederhana saja. Yesus benar-benar mati. Dan sekarang Yesus benar-benar hidup. Kalau tadinya mati sekarang hidup, berarti bangkit. Ya, kalau tadinya tidur terus bangun, terus sudah jalan-jalan, berarti dia sudah tidur. Ini mati ya dibangkit. Dari mati sekarang tampak dan hidup, berarti bangkit. Kebangkitan ini menjadi hal yang sangat penting, karena justru ini yang kemudian menjadi berita yang menggembirakan yang dibawa kemana-mana. Yesus adalah yang pertama bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Bedanya kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus, anak muda Naim, anak Yairus apa? Mereka yang dibangkitkan Yesus hidup jadi orang lagi, hidup lagi, makan minum lagi, menjalani hidup di dunia ini lagi, tapi habis itu Mati lagi. kalau Yesus, nah setelah Yesus bangkit, dia nggak mati. Nah, karena kita belum mengalami kebangkitan yang seperti itu, ya kita masih perlu hidup dan bangkitan.